dia bisa pergi. Tidak ada seorang pun dari Pandep yang akan pergi ke sana menemaninya. Krishna pun mengatakan ini tergantung pada individu apakah dia ingin pergi ke sana atau tidak. Dan sepertinya Parth ingin sekali pergi ke sana bersamanya. Ben pun berteriak lagi untuk pergi dari sana, mengatakan mereka 5 saudara seperti 5 jari dan keputusan mereka adalah satu. Krishna pun berjalan pergi dengan mengatakan jari tidak memikirkan hati sendiri, tetapi seseorang memiliki. Ben pun bertanya kepada Parth mengapa dia mengungkapkan namanya kepada pengusaha yang pandai itu. Nakul dan Sahdev pun mengatakan dia terlihat sangat licik. Parth pun mengatakan apapun itu, setelah meninggalkan Hastinapur dia adalah orang pertama yang menariknya. Krishna pun sampai ke Balaram. Lalu Balaram pun bertanya mengapa dia pergi menemui Pandep sendirian. Krishna pun mengatakan segera Pandep akan sampai tepat yang tepat. Pancal dan Raja Draupad akan berada di dalam dilema karena putrinya Drupad. Balaram pun bertanya apa maksudnya. Krishna pun mengatakan biarkan waktu menjawab pertanyaan ini. Lalu Balaram pun kembali bertanya apakah dia akan mengendarai kereta sekarang. Krishna pun mengatakan Balaram dapat mengendarai kereta sekarang karena sekali dia akan mengenakan biaya sebagai kusir. Itu akan untuk waktu yang lama. Dan nampak terlihat di Panca. Drishtadyumna pun memberitahu Raja Draupad bahwa ia mengirim undangan pernikahan Draupadi ke semua raja tetangga. Drupad pun mengatakan pernikahan putrinya akan menjadi acara besar dan mewah. Draupadi pun berlari bermain dengan Handini. Drishtadyumna pun memintanya untuk memperlambat langkahnya. Drupad pun mengatakan tidak ada yang harus menghentikan putrinya, dan jika dia mengundangnya untuk bermain, bahkan dia akan bermain dengannya. Draupadi pun menjadi emosional melihat cinta ayah. Penjaga pun memberitahu bahwa Chedi, Avanti, Hastinapur dan semua raja lainnya tidak menghadiri pernikahan. Drupad pun mengatakan ini merupakan penghinaan baginya dan perintah untuk mengirim undangan ke seluruh barat. Pernikahan putrinya akan lebih mewah sekarang. Penjaga lain pun memberitahu dia bahwa 2 saudara datang tanpa diundang dari Dwarka dan bersikeras untuk bertemu dengannya. Seraya mengatakan dia akan mengidentifikasi mereka melihat wajah mereka. Lalu Drupad pun menyadari bahwa mereka adalah Krishna dan Balaram dan memerintahkan untuk membuat pengaturan untuk permohonan mereka. Dan nampak terlihat Handini bertanya, Draupadi apakah dia sedih mendengar tamu tidak menghadiri pernikahannya. Draupadi pun mengatakan dia tidak ingin menikah Raja Kalinga dan tidak bisa menjelaskan kepada ayahnya. Pembantunya pun memberitahu bahwa 2 saudara laki-laki dari Dwarka telah tiba dan ayahnya akan menyambut mereka secara pribadi. Lalu Pancali pun mengintip dari balkon dan berpikir siapa yang datang tanpa pengawal dan ayahnya sendiri akan menerimanya. Dia pun berjalan ke ayahnya dan bertanya siapa yang datang bahwa dia membuat pengaturan sendiri. Drupad pun mengatakan dia adalah pejuang terbesar yang membunuh Raja Kansa, Murali Manohar Murari. Daripada melihat Krishna datang dan bertanya apakah tamunya mengenakan bulu merak di mahkotanya dan yang terlihat nakal. Drupad pun bertanya bagaimana dia tahu. Dia pun mengatakan karena dia akan datang ke sini. Krishna pun masuk diikuti oleh Balaram. Drupad pun menyapa mereka dan mengatakan dia telah membuat pengaturan mewah untuk ucapan selamat untuk kehadiran mereka. Lalu Krishna pun mengatakan bahwa itu akan menjadi pujian bagi seorang raja dan dia datang untuk bertemu temannya. Drupad pun mengatakan dia sama dengan yang dia pikirkan. Drishtadyumna pun bertanya bagaimana dia mencapai di sini sebelum undangan menghubunginya di Dwarka. Drupad pun mengatakan Krishna mengetahui segalanya dan memperkenalkan putranya Drishtadyumna, putrinya Siknandini. Dan Krishna pun mengatakan Yagna Yasari Draupadi. Semua orang tahu betapa sulitnya Draupad mendapatkan Draupadi melalui Yagna dan Yagna Agni atau api menyala di wajah Draupadi. Drishtadyumna pun mengatakan
mengatakan dia sangat hebat datang sebelum undangan menghubunginya. Krishna pun mengatakan dia harus datang sebagai masalah serius pernikahan Draupadi dengan Raja Kalinga. Darupat pun memintanya untuk pesta. Balaram via telepati memberitahu Krishna bahwa dia sangat kelaparan. Krishna pun mengatakan dia akan makan dengan jodohnya Radha. Teman-teman Radha pun membawa makanan untuknya di gasola dan menyarankannya untuk menyembunyikan cintanya kepada Krishna, seperti yang mereka lakukan, dan menerima dalam sabda mereka bahwa dia tidak mencintai Krishna. Radha pun mengatakan itu tidak mungkin. Ugrapat masuk dan mengatakan bahwa gadis-gadis ini benar. Radha harus melupakan Krishna dan mendesaknya untuk mengatakan demikian jika dia ingin menjadi menantu perempuannya lagi. Radha pun mengatakan itu tidak mungkin dan bertanya bagaimana dia bisa mundur dari kata-katanya. Ugrapat pun berjalan marah sambil mengatakan dia bisa. Radha berpikir bagaimana mungkin dia melupakan Krishna. Krishna pun berhenti makan dan menjadi sedih mendengar kata-kata Radha dan Ugrapat. Balaram pun bertanya apa yang terjadi. Krishna pergi dan mengatakan dia tidak lapar di sini. Dan nampak terlihat di sisi lain, Draupadi pun memberitahu Handini bahwa ayah tidak akan mendengarkan siapapun kecuali Krishna. Mengapa Krishna begitu penting? Krishna memasuki